Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjidul Iman yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, termasuk nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah masih tertancap kuat di hati sanubari kita. Dengan nikmat iman Islam telah mengantarkan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, yakni dalam rangka melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahkan umur kita, diberkahkan rizki kita, diberkahkan rumah tangga kita, diberkahkan keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Marilah kita lanjutkan kajian kita setiap hari Selasa malam Rabu, yakni kajian kitab Shulamut Taufiq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Wa shadiqun bi jami'i ma akhbara bihi, dan membenarkan dalam segala hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Famin zalika, diantaranya azabul qabri, tentang siksa kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur, wa su'alul malakaini mungkarin wa nakir, dan pertanyaan dua malaikat yaitu munkar dan nakir. Makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain harus mengetahui Nabi Muhammad putranya siapa, cucunya siapa, yaitu nasab. Kita sering membacakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalau orang azan baca asyhadu alla ilaha illallah kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu dua kalimat itu makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu harus tahu namanya Nabi Muhammad bin siapa. Jangan sampai gak tahu siapa ayah Nabi Muhammad. Bingung, saya juga gak tahu. Taunya Muhammad aja, Muhammad kan banyak. Kemudian kakeknya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Kemudian wajib tahu dan membenarkan terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terutama di sini wajib meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Di antara yang pernah disampaikan Nabi Muhammad tentang hal-hal gaib, yaitu adanya alam kubur, berikut adanya siksa di kubur, kemudian ada nikmat di alam kubur, ada pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Itu yang gaib-gaib itu. Bahkan di Al-Quran pun di surat Al-Baqarah awal-awal yang sering kita baca, yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi, orang yang bertakwa itu, orang yang akan beruntung itu yang percaya terhadap perkara gaib atau yang tidak kelihatan. Alam kubur memang kelihatan? Enggak, gaib berarti. Malaikat kelihatan? Enggak, gaib berarti. Harus percaya, harus yakin apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, termasuk alam gaib. Termasuk alam kubur itu alam gaib. Kalau orang sudah yu'minuna bil ghaibi, beriman terhadap perkara yang gaib, maka konsekuensinya harus siap memperbanyak bekal menuju alam gaib yang akan kita alami. Kita semuanya akan mengalami masuk ke alam kubur. Jangankan kita makhluk lemah, makhluk biasa, manusia biasa, Rasul yang tinggi pangkatnya, Nabi Muhammad kekasih Allah, kalau sudah tiba saatnya yang sudah ditentukan oleh Allah, maka tetap menjalaninya. Apalagi kita
Tapi kadang-kadang kita mengira bakal begini aja selamanya. Perasaan hidup itu diatur sama kita, padahal hakikatnya kehidupan dan hidup kita diatur oleh Allah. Gak bisa menolak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa mundur, tidak bisa maju siapapun. Kalaupun Nabi pernah ditawari, kalau mengizinkan ya Rasul, tetap Nabi mengizinkan, karena itu sudah ketetapan Allah. Nabi Ibrahim juga pernah protes ke malaikat yang mau mencabut nyawa, tapi lama-lama Nabi Ibrahim juga menyadari itu sudah ketentuan Allah. Nabi Musa pun sama, lama-lama menyadari, kemudian dipanggil pula oleh Allah. Apalagi kita sebagai orang yang beriman terhadap perkara gaib, termasuk adanya alam kubur, adanya alam akhirat, maka harus siap melaksanakan atau memperbanyak bekal untuk menghadapinya. Datang perintah sholat, harus siap kita melaksanakan sholat. Jadi yang diharuskan dalam agama itu hakikatnya untuk kita. Agama menyuruh kita hadir di majelis taklim, hadir sesuai kemampuan kita. Kalau mampu setiap hari. Kalau gak mampu setiap hari, bisanya seminggu sekali. Seminggu sekali gak bisa, biasanya 2 minggu sekali. Kalau seumur-umur gak mampu, bukan gak mampu itu mah. Takutnya kalau gak melaksanakan apa yang diharuskan di dalam agama, dicoret dari golongan yu'minuna bil ghaibi, seolah-olah gak percaya terhadap kubur, gak percaya akan adanya siksa kubur, siksa akhirat. Seenaknya hidup di dunia. Capek saya mau Ustaz, kalau ngajikan siangnya capek, belum nganter ini, belum nganter itu. Di dunia gak ada yang enak, semuanya juga capek. Masih mending kita capek, ada nilainya di hadapan Allah selama kita mau melaksanakan apa yang diharuskan di dalam agama. Rugi kita udah capek di dunia, yang diharuskan di dalam agama gak kita kerjakan. Rugi. Nanti begitu masuk ke alam kubur baru menyesal, ya Allah, pulangkan lagi ke dunia, saya mau berubah, saya mau rajin ngaji, saya mau rajin sholat sesuai yang sudah ditentukan, saya mau rajin sedekah, tapi tidak akan dipenuhi oleh Allah. Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Sudah waktunya pembalasan kalau sudah masuk alam kubur, udah. Karena kalau mau menyesal sekarang ketika kita masih hidup di dunia. Nanti saya mau rajin kalau sudah tua, umur gak tahu. Apakah sampai kita ke masa tua? Hal-hal yang seperti itu tidak jauh seperti Fir'aun. Fir'aun itu diajak supaya beriman kepada Allah oleh Nabi Musa, malah Nabi Musa dimusuhi sama Fir'aun. Akhirnya terjadi sesuatu, diantaranya saking keselnya sama Nabi Musa itu Fir'aun, mau menangkap Nabi Musa. Fir'aun sama bala tentaranya mengejar Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dapat wahyu untuk menyeberangi laut. Dengan memukulkan tongkatnya, terbelahlah laut menjadi suatu jalan bagi Nabi Musa. Nabi Musa melaluinya dengan tentunya aman. Fir'aun begitu menyeberang, ngikutin Nabi Musa, baru sampai tengah-tengah laut yang tadinya menyingsing airnya, tiba-tiba kumpul lagi, tenggelamlah Fir'aun. Sudah tenggelam, baru sadar bahwa iya, Tuhan Musa, saya percaya kepada Tuhan Musa,
saya mau iman, saya mau, tapi sama Allah sudah dianggap terlambat sehingga tidak ditolong oleh Allah. Sudah terlambat. Jangan sampai kita seperti Fir'aun. Kalau berhayal nanti aja sudah pensiun. Mending umur kalau sudah sampai kepada masa pensiun. Coba kalau enggak. Pokoknya apa yang diharuskan di dalam agama, yang diwajibkan dalam agama harus kita sanggupi. Walaupun kita belum betul-betul sesuai aturannya, agar kita selamat di alam kubur, selamat di akhirat dari neraka. Kuncinya ingin selamat dari neraka, apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan, laksanakan. Sholat, tholabul ilmi, wajib tholab ilmu itu. Bahkan kalau kita sudah istiqomah tholabul ilmi, kita wajib mengajak istri kita, mengajak, merayu, membujuk supaya istri kita mau hadir di majelis ilmu. Kalau kita gak pernah memperingatkan istri kita, keluarga kita, anak kita untuk hadir di majelis ilmu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan nanti orang itu akan celaka. Bahkan di dalam hadis, di dalam kitab Syu'bul Iman, di dalam kitab Nasrul Ibad, orang yang tidak mau peduli kepada keluarga dalam hal perintah-perintah Allah, masa bodoh, gak pernah mengingatkan, digolongkan kepada orang dayus. Apa itu dayus? Orang dayus yang diharamkan masuk surga. Oh, dia ahli ibadah, rajin sholat, rajin sedekah. Kalau gak pernah peduli kepada keluarga, gak pernah mengingatkan untuk selalu patuh kepada Allah, dayus walaupun ahli ibadah, gak bisa masuk surga kata Nabi. Jadi kewajiban kita bukan hanya kita doang berarti. Selain kita harus patuh kepada Allah, kita harus memberitahu keluarga kita. Keluarga kitanya gak mau, padahal kita sudah ngingetin, udah bebas urusannya. Nanti di akhirat kita gak berat tanggung jawabnya. Saya mah sering ngingetin pokoknya ke istri, cuma di sisi saya mah begitu, alasan, banyak alasan lah. Ya sudah, kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita memberitahu, kewajiban kita mengajak. Kalau sudah disampaikan, sudah selesai tugas kita. Artinya tanggung jawabnya agak begitu berat kelak di akhirat. Ini masalah kewajiban. Kalau kita meninggalkan sunnah, umpamanya sedekahnya kurang, puasa sunnahnya kurang, wiridannya kurang, hanya gak dapet selama dia tidak mengingkari, selama dia tidak benci terhadap sunnah. Senang mah senang terhadap sunnah, enggak, benci mah enggak. Cuman kita mah enggak sempet, masih banyak kerjaan di luar. Pingin mah pingin wiridan kayak orang ratus ribu kali umpamanya, cuman enggak sempet, masih banyak tugas. Hanya tidak mendapatkan pangkat atau kedudukan di sorga. Selamat dari neraka selama kewajiban dilaksanakan, ditunaikan. Kalau sunnahnya kurang, gak dapat pangkat di akhirat, di surganya. Kalau orang yang wajibnya iya, sunnahnya banyak, di akhiratnya selain dapat pahala yaitu masuk surga, selamat dari neraka, di surganya punya pangkat. Nah, itu menentukan. Di dunia juga kalau pangkatnya tinggi, gajinya lumayan, nah, fasilitasnya juga banyak. Nah, di surga juga begitu. Nah, punya kedudukan, punya pangkat yang berbeda-beda, bergantung dalam apa itu pengamalan sunnahnya ketika di dunia. Tapi kalau kurang wajib, wajibnya banyak ditinggalkan, jangankan surga gitu ya. Kalau wajibnya ditinggalkan, dikhawatirkan kalau gak dapat ampunan dari Allah, gak selamat dari neraka. Masuk neraka dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita yu'minuna bil ghaibi, iman terhadap perkara gaib, termasuk yang gaib alam kubur, alam akhirat, surga, neraka, malaikat,
maka kita harus siap melaksanakan perintah-perintah Allah. Walaupun sesuai kemampuan kita. Di antara perintah Allah yang paling harus diperhatikan setelah sholat adalah ngaji. Bagaimana sahnya sholat, bagaimana benernya sholat kalau gak pernah ngaji. Dan ngaji itu harus punya guru, dan gurunya juga harus kita pilih. Harus yang benar-benar waro, benar-benar berilmu, punya sanad dalam keilmuannya. Kalau hanya mengandalkan umpamanya lihat di media tapi gak pernah kita sowan, gak pernah kita bertanya secara langsung, dikhawatirkan sanadnya putus, keberkahannya kurang, ilmu dapat, berkahnya gak ada. Beda kalau berkah itu ada, dirasa tapi gak kelihatan, itu berkah. Berkah mah gak bisa disebutkan tapi berasa, seperti angin. Angin itu gak bisa dilihat tapi berasa. Nah, kalau anginnya membawa aroma wangi, berasa, kecium. Angin campur aroma bau, kecium dan berasa kita. Nah, jangan sampai kita kehilangan barokah yang bagaikan angin yang membawa aroma wangi. Ini barokah. Kita gak sadar, orang yang rajin hadir di majelis ilmu, setelah sholatnya rajin, diberkahkan, diberikan panjang umur, diberikan sehat. Kita gak sadar, jangan-jangan keberkahan dari situ. Kalau kita maunya menyepelekan kewajiban-kewajiban dari Allah seperti kewajiban thalabul ilmi, maka dikhawatirkan keberkahan hidupnya dicabut. Apalagi ketika nanti menghembuskan napas yang terakhir, yang paling berbahaya kata Nabi, orang yang menyepelekan terhadap thalabul ilmi, menyepelekan terhadap ilmu-ilmu Allah yang harus dikaji dan harus diamalkan, maka dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya alhamdulillah, walaupun sedikit dan sebentar, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberi nikmat hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis ilmu. Harus kita syukuri, alhamdulillah ya Allah. Jangan-jangan inilah jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di alam kubur dan di akhirat, dan menjadikan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu pernah cerita tentang adanya azab kubur di berbagai hadis, di berbagai kitab, termasuk dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi yang banyak menceritakan tentang kematian. Begitu juga tentang alam kubur. Ada hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang adanya siksa kubur. Kita harus percaya, kita harus membenarkan. Alam kubur disebut juga barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, barzakh bahasa kita itu pembatas, yang pembatas itu dikatakan tipis karena gak bisa diukur, dikatakan tebal. Dari alam barzakh ke dunia itu bisa tembus pandang. Penghuni kubur, para ahli kubur, orang tua kita, keluarga kita yang sudah menjadi penghuni alam kubur, melihat keluarganya, melihat dunia sangat jelas. Sangat jelas, seolah-olah gak ada pembatas, padahal ada, yaitu barzakh. Ibarat barzakh itu di surat Ar-Rahman diibaratkan seperti air tawar yang masuk ke laut. Kan ada batasnya, itu ada barzakhnya. Sungai-sungai yang mengalir kemudian ketemu di muara dengan air laut, itu ada pembatas. Ada pembatasnya, tetapi kelihatannya nyampur padahal ada pembatas.
Ini air tawar masuk ke laut, ada pembatas, tapi seolah-olah kalau sudah nyatu begitu seolah-olah nyambung, padahal ada pembatas. Nah, ini barzah, tembus ahli kubur kepada kita itu yang masih hidup. Tapi dari kita, dari alam dunia ke alam kubur, namanya juga gaib, gak kelihatan, gak bisa tembus. Di barzah itu, di kubur itu, baik orang yang meninggalnya secara umum, artinya nyawanya berpisah dengan badan dan badannya utuh, ada juga yang berpisah dengan badan dan badannya hancur. Tetapi kalau sudah menjadi ahli kubur sama, mau badannya ketika ditinggalkan oleh rohnya hancur, mau gosong karena kena musibah kebakaran, atau pemanya tenggelam di lautan gak ditemukan jasadnya, kalau sudah menjadi ahli kubur sama perasaannya dengan roh-roh yang lain yang meninggalnya badannya utuh. Jangan dikira pemanya kayak orang Hindu yang jasadnya dibakar sampai menjadi abu, abunya dibuang pemanya, kemudian rohnya di alam kuburnya berbeda dengan roh orang lain, sama, enggak beda. Artinya kalau dia menjadi ahli sa'adah, orang yang dibahagiakan oleh Allah, di alam kuburnya dapat nikmat ya, karena yang merasakan bukan badan, roh. Yang asli menjadi penghuni kubur itu, menjadi alam penghuni alam kubur atau alam barzah itu rohnya sama masuk ke alam kubur. Di alam kubur kata Nabi ada azabul qabri wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Ada yang diazab, disiksa, ada yang dapat nikmat. Dan paling sakit, paling menyakitkan azab kubur di dalam hadis, yaitu orang yang gak bagus dalam toharohnya. Dari mulai bersuci habis buang air kecilnya gak benar, bersuci dari buang hadas besarnya gak benar, itu menyebabkan siksa di alam kuburnya sangat menyakitkan, paling menyakitkan. Makanya kita belajar ilmu fikih, ketika habis kencing, habis buang air kecil, jangan sampai itu najis nyiprat ke tubuh kita. Artinya cari tempat yang sekiranya air kencing gak nyiprat ke pakaian kita. Kalau nyiprat ke kaki kita, kaki bisa dicuci. Kalau mau sholat kencing di tempat buang air kecil, maka harus dijaga najis jangan sampai nyiprat. Kedua, setelah kita buang air kecil harus dicuci, dikucurin air. Kalau laki-laki gampang, pegang batangnya, kucurin air, pegangnya pakai tangan kiri, kucurin pakai tangan kanan, ngambil air, kucurin dari atas, 3 kali sunnahnya. Kemudian ketika buang hajat, ketika buang air kecil, buang air besar, ada adab-adabnya. Di antara adabnya jangan menghadap kiblat, jangan buang air kecil di bawah pohon yang sering dimakan buahnya. Kalau buang air kecil jangan di lubang yang lubangnya itu bulat tembus ke bumi, karena itu dikhawatirkan ada tempat keluar masuknya bangsa jin. Jangan kencing atau buang air kecil, apalagi buang air besar di tempat kumpulnya manusia, seperti di halte, di stasiun, di terminal. Coba kalau kita masuk terminal, Masya Allah, di pinggir-pinggirnya bau pesing, gak bagus, karena itu tempat ngumpul orang banyak. Makanya harus di tempat yang sudah disediakan. Gak boleh sembarangan tempatnya, menghadapnya, caranya. Kalau bisa memungkinkan tempat dan keadaan, jongkok. Jongkok. Dan insya Allah itu bisa mengurangi atau mencegah turun bro kalau kita buang air kecilnya jongkok.
Tapi kalau kita sering berdiri padahal memungkinkan jongkok, gak bagus, makruh. Tapi kalau terpaksa kayak memang toiletnya sudah disediakan bagi orang yang kencing berdiri, silahkan. Itu diantaranya bab toharoh, bab bersuci dari najis. Kalau sembarangan kemudian gak dicuci, habis buang air kecil, itu menyebabkan siksa di alam kubur sangat pedih. Kemudian bab toharoh wudu harus bagus. Ketika wudu kita basuh telapak tangan dulu, habis basuh telapak tangan kemudian berkumur, habis berkumur menghisap air ke hidung. Habis menghisap air ke hidung baru persiapan basuh muka membaca niat wudu. Manfaatnya basuh telapak tangan sebelum wudu itu akan menjadi sebab dia akan bisa mengambil makanan atau minuman di sorga. Kalau dia berkumur itu akan menjadi hikmah dia bisa mukallamah atau berbicara kepada Allah di alam sorga. Menghisap air ke hidung, hikmahnya akan mengambung, mencium aroma wangi-wangian di sorga. Membasuh tangan ketika wudhu, membasuh muka pada rukun wudhu setelah niat akan bisa memandang zat Allah di sorga. Mencuci tangan, membasuh tangan itu akan diberikan pakaian surga. Basuh ngusap kepala akan diberikan mahkota di surga. Itu manfaat dari wudhu. Basuh kaki akan dimudahkan berjalan menuju surga. Hikmahnya dari wudhu, harus benar wudhunya, harus benar juga mandi junubnya. Mandi junub jangan sampai asal-asalan, harus benar-benar rata kalau ingin selamat dari azab kubur. Ya. Di alam kubur ada nikmat pula. Di antara nikmat kubur yaitu kata Nabi diberikan luas alam kuburnya ujung penglihatan. Sampai di mana dia ujung penglihatannya, sampai situ luasnya alam kubur bagi orang yang diberi nikmat di alam kuburnya. Kemudian ada penerang di alam kubur bagi orang yang mendapatkan nikmat alam kuburnya, itu ada penerangnya. Kemudian di alam kubur seolah-olah dia ada jendela yang menuju surga, dan semua hiburan ataupun aroma wangi-wangian dari surga bisa masuk ke alam kubur orang yang mendapat nikmat di alam kubur tersebut. Jadi merasa nyaman seolah-olah sudah ada di taman surga. Itu nikmat kubur itu. Taman sih gimana indah kan kalau taman. Gak ada taman gersang. Namanya taman pasti dibikin indah. Nah, orang yang mendapat nikmat di alam kuburnya terasa indah, nyaman, sejuk, wangi, pokoknya betah. Nah, kalau orang yang mendapatkan siksa di alam kubur, gak bagus toharohnya, disiksa. Sholatnya ditinggalkan, didatangkan ular di alam kuburnya. Ular namanya ular sujaul akro, akan mematuk orang yang gak mau sholat ketika hidup di dunianya. Itu diantaranya apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang adanya azab kubur, kemudian adanya nikmat kubur. Kita harus membenarkan, meyakini. Kalau namanya kita sering membacakan kalimatu asyhadu anna Muhammadur Rasul, harus yakin, jangan ragu-ragu. Makanya kita sebelum menjadi penghuni kubur harus banyak persiapannya biar kita di sana selamat. Dan perlu saya sampaikan, itu ada beberapa sutroh, ya. Ada beberapa buah sutroh. Mungkin ada beberapa jamaah yang menanyakan, ini sutroh apaan Pak Ustaz? Sutroh itu diantaranya
asbabul wurudul hadisnya, sebab turunnya hadis adanya perintah fal yaj'al amama wajhihi syai'an. Jadikanlah, kata Nabi, ketika kamu sholat, ketika salah satu kalian sholat, maka jadikan di hadapan wajahnya sesuatu. Itu turunnya hadis itu dikarenakan di zaman itu ketika ada orang sholat masih banyak orang berseliweran, termasuk perempuan, termasuk binatang, sehingga supaya orang lain tahu kalau sholat di tempat terbuka, di lapangan, di sawah, di kebun, mau sholat harus pakai sutroh, sunnah hukumnya. Nah, kemudian seandainya, dan sutroh itu bisa dibikin dari apa saja, apakah dari triplek, apakah dari papan, dari kayu, atau dari tembok, sutroh. Kemudian setelah ada masjid, masjid itu karena kaul ulama menjelaskan secara rinci, yang dimaksud sutroh tujuannya adalah membatasi dan memberitahu orang lain bahwa di tempat itu ada orang sholat, supaya gak sembarangan lewat di depan orang sholat. Sampai kata Nabi, kalau orang tahu mau lewat di hadapan orang yang sedang sholat, lebih baik nunggu 40 tahun daripada harus lewat ke depannya orang yang sedang sholat. Maksud depannya ini mana? Makanya harus ada pembatas, disebutnya sutroh. Nah, ketika di tempat terbuka harus ada sutroh. Sutroh bisa dibikin dari beberapa hal. Kalau gak ada tembok, gak ada papan, gak ada triplek, bikin dari tongkat, tancapin di depan kita mau sholat. Nah, tongkat gak ada, bisa dibikin dari garis. Garis ini termasuk sutroh, pembatas orang sholat. Kita kalau di sini ada orang sholat, kita mau lewat jangan sampai lewat tempat sujudnya. Kalau gak ada garis pakai sejadah. Makanya karpet didesain dulu itu sebelum garis begini kan kayak sejadah, satu orang. Itulah sutroh. Jangan sampai bingung, saya mau sholat, masa mau sholat setiap sholat, mau sholat berjamaah, sholat sunnah, ngambil itu, gak usah bingung. Ini juga sutroh. Itu ya supaya paham. Sejadah juga sutroh, termasuk amalan sunnah. Sholat gelar sejadah, pembatas dari kanan, dari kiri, dari depan. Nah ini juga pembatas, khot namanya, khot garis, sutroh juga. Jadi kalau kita mau lewat, selebihnya dari garis ini. Ada orang sholat di situ, kita mau lewat di sini aman, nggak dosa, karena sudah ada garis sebagai pembatas. Yang haram itu persis ke depannya, jarak kira-kira 3 siku dari ujung kakinya. Ujung kakinya ada 3 siku, itulah batas orang sholat. Dia tergantung tinggi badannya. Kalau tinggi mungkin lebih membutuhkan tempat yang lebih panjang lagi. Itu ya harus paham sutroh. Jangan sampai kita bingung ketika ada yang jariah sutroh, ini untuk apaan? Kenapa gak dari dulu? Kenapa di masjid lain juga gak ada? Ini juga sutroh garis. Kita sejadah, gelar sejadah itu juga sutroh. Kalau di tempat terbuka, di pasar, di jalan, di lapangan kita mau sholat namanya, baru bikin sutroh dari pembatas yang jangan sampai orang bisa melewati itu. Termasuk umpamanya nancebin apa atau naruh apa di depannya untuk pembatas kita ketika kita melaksanakan sholat, termasuk sujud. Paham ya? Ada yang ditanyakan ya? Ya. Alhamdulillah, itu yang dimaksud sutroh. Jadi sutroh bisa dibikin dari apa saja, dan sebabnya turun adanya disunahkan sutroh aslinya mah di tempat terbuka. Di lapangan itu harus pakai sutroh, karena kemungkinan anak-anak lari-lari segala macam, ibu-ibu juga lewat iring mudik segala macam, maka harus ada sutroh supaya tahu pembatas orang yang sholat itu sampai di mana. Itu saja yang dapat kita kaji untuk pada pertemuan kali ini. Kalau ada keliru atau salah itu dari kebodohan saya pribadi,
Kalau benar itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya untuk bisa dijadikan pedoman hidup kita dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.